Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua, buat sedulurku dimanapun Anda berada. Masih dalam nuansa Idul Fitri, yang dimana setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa dan dengan diakhiri 1 Syawal 1444, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang bersih sebab mampu menjalankan kewajiban berpuasa 1 bulan penuh. Buat sedulur dan sahabat yang baru melihat konten saya, perkenalkan, nama saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa channel ini saya namakan Bejo TKI Malaysia? Sebab saya adalah salah satu pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sedikit mengulas bahwasanya menjadi seorang konten kreator itu memang harus berhadapan berbagai macam jenis risiko ya. Risikonya satu mungkin disanjung, dipuji, dan yang kedua dihujat tentunya. Sebab konten yang kita bikin itu pasti akan menuai 2 kemungkinan yang saya sebutkan tadi ya lur ya. Terutama jika bercerita tentang Indonesia dan Malaysia itu memang ceritanya tidak akan habis. Pokoknya ada saja pembahasan, sebab Indonesia dan Malaysia itu dipenuhi dengan netizen antara yang baik dan yang kurang baik. Maaf, saya akan menyebutkan kurang baik sebab kita akan selalu mendoakan mereka, semoga mereka itu membuka intinya open minded ya, membuka pikiran bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah jiran tetangga. Bahkan ketika Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia pun beliau mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia itu adalah serumpun, banyak kebudayaan dan kebiasaan yang sama. Dari kultur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu banyak persamaan, meskipun memang diakui adanya perbedaan dari kosakata ya lur ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia dan Malaysia itu erat saling membutuhkan. Dan teruntuk seperti kita ini warga sipil, warga kecil, apalagi menengah ke bawah itu, kalau menurut saya tidaklah perlu mengambil ikut-ikut mencari masalah antara Indonesia dan Malaysia. Kalau memang Indonesia dan Malaysia itu ada masalah, biarlah para petinggi pejabat yang menyelesaikan, sebab mereka jauh lebih pintar dan lebih bijak daripada kita ya. Dan untuk para netizen yang ketika para konten kreator Indonesia yang bekerja di Malaysia, contoh seperti saya, ramai lagi teman-teman kawan-kawan saya ya lur ya, yang menjadi YouTuber ketika teman-teman itu berada di Malaysia membuat konten suasana dan keadaan Malaysia. Kalau menurut saya itu bukan suatu membanding-bandingkan. Jika mereka berbicara fakta, itu ada suatu edukasi atau memberikan contoh ketika kebaikan yang mereka tinggal di suatu negara itu untuk dicontoh gitulah. Misalkan Malaysia umpama lebih maju daripada Indonesia dari infrastruktur jalan, kemakmuran rakyatnya. Intinya para TKI tenaga kerja itu menginginkan bahwa kondisi seseorang yang menengah ke bawah ekonominya menginginkan pemerataan atau kestabilan lah. Jujur buat teman-teman yang pernah merantau pasti akan merasakan ya betapa pilunya jika jauh dari keluarga, daripada saudara mara kan. Apalagi sampai bertahun-tahun tidak bisa pulang kampung karena ekonomi menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu masih kekurangan. Jujur saya akui begitu. Jadi kenapa sih ketika contoh seperti saya membuat konten menceritakan tentang keadaan Malaysia begini-begini, itu real loh, itu nyata loh, bukan saya buat-buat. Sebab seseorang tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia itu kalau sudah lama tentunya ya sudah mengakar umbi keadaan di Malaysia begini, di Indonesia begini. Kalau memang di kampung halaman itu mudah mencari rezeki dan ekonominya itu stabil, tidak mungkin, jujur ya, tidak mungkin akan pergi merantau. Sebab setahu saya orang pergi merantau itu hanya 2 alasan. Pertama, kalau tidak kurang masalah ekonomi. Yang ketiga, karena malu adanya masalah. Entah itu masalah dengan keluarga, mendapat kasus atau masalah dengan
orang di sekitar, orang lain yang membahayakan dirinya dan lain sebagainya, itu tidak mungkin mereka akan meninggalkan sanak famili dan keluarga. Pesan saya buat kawan-kawan semuanya, bijaklah menyikapi masalah, jangan hanya pandang sebelah pandang bulu. Jika kalian melihat sesuatu, apalagi di era modern, era media sosial, dan terlebih lagi para konten kreator yang menebarkan hoax, menebarkan isu-isu yang tidak sesuai fakta, itu dijadikan acuan atau sebagian contoh atau contoh yang tidak baik lah. Jadi ketika sesuatu diberitakan di suatu berita yang tidak sesuai fakta, janganlah diambil serius. Banyak lagi kok konten kreator yang berbicara jujur, terutama para konten kreator pemersatu antara Indonesia dan Malaysia. Jujur saya ramai juga kawan-kawan para YouTuber yang membicarakan tentang Indonesia dan Malaysia, di Malaysia begini, di Indonesia begini, dan tidak sedikit yang mendapatkan ancaman. Seperti kemarin konten saya yang semalam itu ya, itu ada juga yang komen negatif, bahkan dengan menada mengancam, nanti saya akan cari kamu, nanti saya akan hancurkan muka kamu. Mungkin kalau yang sudah sering membuat konten samalah paham, itu adalah salah satu netizen yang memang mungkin mempunyai masalah dengan 1-2 orang, tapi melibatkan banyak orang, dia pukul rata. Sebetulnya mudah dan simpel. Jika kita punya masalah dengan seseorang, baik jumpa atau di DM, bicarakan baik-baik, tidak perlu dengan kekasaran. Tapi kalau dipukul rata semua jahat, itu memang tidak adil. Sebenarnya orang baik itu ramai, misalkan 10, di antara 10 itu yang tidak baik cuma 1-2, itu saya berani yakin. Sebab saya melalang buana ke Malaysia itu tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, jadi memang sudah hafal benar. Bukan hanya di negara orang, di kamu sendiri itu orang yang baik dan tidak baik itu pasti ada. Orang yang suka dengan kita atau yang tidak suka itu pasti ada. Jadi bijak-bijaklah untuk menyampaikan suatu konten, apalagi kita ini seorang konten kreator yang dilihat oleh orang banyak di media sosial ya. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai menimbulkan masalah yang buruk yang memang tidak sebenar seperti kenyataan. Sedih juga kadang melihat konten kreator yang membuat konten hanya untuk mencari view, hanya untuk mencari duit. Yang kadang yang dipertanyakan, jika mendapat duit, apakah duitnya itu halal atau berkah? Tapi mungkin untuk mereka itu tidak sampai berpikiran sejauh itu ya lur ya. Yang intinya bagaimana mendapatkan view yang banyak, mendapatkan duit yang banyak. Terkadang pun saya heran untuk yang para yang nonton juga, takkanlah tidak mampu menilai suatu kabar itu benar apa tidaknya. Terlebih lagi sampai tontonannya 100.000 dan lain sebagainya, itu sudah tahu itu berita hoax kok masih di-up, di-like, dan di-komen. Sebab komen kita baik atau tidak, nah yang namanya suatu konten itu dia akan naik ratingnya. Mau Anda komen baik, mau komen tidak baik, ianya akan tambah naik view-nya. Kalau tidak percaya bisa Anda buktikan. Mungkin saya tidak bicara panjang lebar lagi, sebab saya tidak pandailah ngomong banyak ya. Cuman saya meluahkan aja rasa. Banyak sekali yang menentang juga, bukan sedikit. Jujur kalau yang komen baik, positif itu banyak, jauh lebih banyak. Perbandingannya bisa 3-4 kali ganda lah. Tapi kalau yang masuk ke dalam filter komen itu ya, kalau yang jelek itu kan langsung tidak dipublikkan, dia masuk filter dulu menunggu persetujuan sang milik konten tersebut menyetujui apa tidak, dan hanya bisa diketahui oleh sang pemilik konten tersebut. Makanya saya bilang begini, banyak komentar masuk yang tidak baik. Pesan saya sekali lagi, bijak-bijaklah berkomen di media sosial ya lor ya. Jangan sampai komen Anda menyakiti sang konten kreator yang berbicara jujur, fakta apa adanya tanpa dikasih embel-embel. Saya kalau bicara atau cerita tentang Malaysia memang begitu adanya. Buat apa saya nyanjung-nyanjung, buat apa saya buru-burukan kalau memang keadaannya begitu. Sebab saya memang tinggal lama, dan tidak sedikit orang Indonesia itu yang merantau di Malaysia, numpang mencari rezeki buat menyarah hidup keluarga, masa depan anak-anak, dan lain sebagainya.
Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik. Salam sejahtera, salam kenal, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.